Oke, jadi kru untuk kuliah ini nanti ya, ada Pak Jarot, ada Pak Mahesa, ada saya, kemudian nanti ada asisten Milen ya. Jadi Pak Mahesa nanti akan ngasih kuliah untuk pengantar aeroelastisitas atau FSI ya. Jadi fluid structure interaction. Itu nanti adanya di bagian belakang kuliah kita. Sudah bisa kelihatan layar saya, Dek? Bisa, Pak. Ya, Pak. Anda boleh menginterap di tengah jalan ya. Jadi mungkin kalau Anda ingin tahu lebih jauh tentang sesuatu, silahkan Anda raise hand atau Anda interrupt. Ini Anda bisa ini ya, apa? Unmute kemudian nanya bisa Pak Jarod ya? Sebentar. Bisa, Pak. Bisa, bebas Bisa. mau apa? Kita bisa mute unmute masing-masing. Anda ini belum dipisah ininya kok, Pak Kusni, belum dipisah organizer dan ini. Oke, jadi silahkan Anda ini ya bertanya, kemudian saya akan menjelaskan lebih dalam. Oke. Pengantar dan kontrak belajar ya untuk AE 3100 Kedokteran Mekanik. Ini adalah kuliah wajib ya dari program studi teknik Dirgantara untuk semester 1 tahun 2021-2022. Oke, jadi latar belakang kuliah ini kita agak beda deh ya dengan yang di teknik mesin. Di teknik mesin itu 2 SKS. Kita 3 SKS karena nanti ada itu pengantar aeroelastisitas. Jadi bedanya dengan teknik mesin seperti itu. Nah, untuk menghantarkan sampai aeroelastisitas itu Anda harus tahu sampai multi degree of freedom. Nah, di teknik mesin tidak sampai multi degree of freedom ya. Mereka hanya single degree of freedom. Jadi Anda punya tahapan yang lebih yaitu 2 degree of freedom kemudian aeroelastisitas ya, walaupun pengantar. Jadi alasannya seperti itu, bagaimana kita itu berbeda dengan di teknik mesin. Jadi getaran ini merupakan ini ya bagian ilmu dinamika yang khusus mempelajari gerak yang berulang atau gerak osilasi. Kemudian getaran ini tidak hanya terjadi di sistem mekanikal saja, tapi juga di sistem biologi ya. Jadi misalkan di sistem jantung kita, kemudian sistem pendengaran kita itu juga terjadi getaran di situ. Ya, jadi sebetulnya penerapan getaran ini luas sekali, sehingga kalau Anda menguasai dengan baik, itu Anda akan diuntungkan. Ya. Jadi tolong Anda berusaha sebaik mungkin untuk memahami ilmu ini, ya, karena ilmu ini tidak mudah dikuasai oleh orang umum, tapi penerapannya banyak, ya, banyak sekali. Oke, misalkan yang paling sederhana, Anda sudah kenal apa yang namanya pendulum ya. Jadi ada gerak osilasi dari suatu massa, kita sebut massa tergumpal ya. Jadi lam massa. Kemudian dia dihubungkan dengan sebuah tali, kemudian dia bisa berayun. Nah, ini adalah contoh gerak osilasi ya. Jadi gerak yang bergerak atau bergeser di sekitar suatu posisi kesetimbangan tertentu. Nah, ini penerapannya banyak deh. Walaupun ini sederhana ya pendulum ini, tapi untuk beberapa orang yang peka terhadap suatu frekuensi, ini bisa untuk mencari sumber air ya. Kalau Anda pernah dengar atau pernah lihat ada orang mencari air, sumber air di bawah tanah itu dengan pendulum ya. Jadi dia pegang pendulum, seorang yang peka itu memegang pendulum, kemudian pendulum itu akan berosilasi. Kemudian orang itu berjalan di suatu tempat gitu, ya, di suatu daerah tertentu. Nanti pada saat di bawahnya itu ada air, nah itu apa ya? Medan gravitasinya itu akan berubah. Ya, kalau di bawahnya ada air, ya, di tempat lainnya tanah, itu akan ada perubahan frekuensi. Jadi frekuensi pribadi dari pendulum ini akan ditentukan oleh gaya gravitasi, dan gaya gravitasi itu ditentukan oleh
masa pendulum itu dan masa bumi. Nah, masa bumi dalam hal ini kalau pas melewati ini ya, melewati suatu material yang berbeda, itu frekuensi juga akan berbeda. Sehingga orang akan merasa ada sesuatu ini di bawah sana pasti ada sesuatu karena ada perubahan frekuensi gerakan dari pendulum ya. Nah, dari ide itu Anda nanti bisa bikin alat gitu ya untuk mendeteksi isi bumi kayak gitu ya. Itu menurut saya cabang ilmu yang menarik ya untuk dikembangkan di teknik penerbangan untuk mendeteksi isi bumi dari wahana angkasa ya. Bisa juga wahana dirgantara yang lain. Misalkan pesawat terbang atau apa, bawa sensor, kemudian dia bisa mengetahui isi bumi kita apa. Oke, kemudian ini gerak osilasi di bejana berhubungan ya. Jadi ini ceritanya ada ada hidrogirem, ada air raksa, kemudian ada pipa U ya. Nah, pipa U ini diisi oleh hidrogirem ya, air raksa. Kemudian air raksa itu bisa bisa digerak-gerakkan kiri kanan gitu. Nah, gerak osilasi seperti ini juga fenomena getaran gitu ya, fenomena osilasi. Nah, itu bisa dimodelkan menjadi model matematik ya. Jadi pendulum ini bisa dimodelkan menjadi model matematik. Kemudian sistem air raksa di dalam bejana berhubungan juga bisa dimodelkan dalam model matematik ya. Nanti akan ketemu persamaan diferensial ya, persamaan diferensial order 2. Nah, ini matematiknya Anda sudah belajar di TPB ya. Kalau Anda ingat ya, Anda belajar matematik sejak SD, SMP, SMA, kemudian kemarin TPB, itu belajar sampai persamaan diferensial. Nah, ini Anda beruntung sampai ke satu titik di mana Anda belajar tentang fenomena alam yang nanti bisa kita modelkan dengan persamaan diferensial itu. Ya. Jadi matematika itu bahasa alam ini. Ya. Bahasa untuk mempelajari ayat-ayat Tuhan, ya, ayat-ayat Tuhan yang ada di alam ini, yang berserakan di seluruh bumi ini bahasanya adalah bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa matematik. Ya. Jadi bahasa matematik itu dengan kehendak Tuhan menjadi bahasa yang universal. Ya. Orang Cina, orang Arab, orang Indonesia, orang Irian Jaya itu sama, ya, bahasanya sama. Itu disebut bahasa matematik. Ya. Jadi bersyukurlah Anda termasuk kelompok orang yang diberi kesempatan untuk mempelajari bahasa yang super universal itu. Ini contoh gerak vibrasi mechanical ya, ini mechanical. Di sini ada gerak sistem massa sama pegas. Ya, di sini ada single degree of freedom. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah sistem single degree of freedom. Ya, jadi untuk menggambarkan gerakannya itu hanya dibutuhkan satu koordinat gitu, satu arah, ya, satu arah. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah sistem 2 degree of freedom, ya, sistem 2 derajat kebebasan. Karena di sini ada 2 titik, ya, sehingga untuk menggambarkan, ya, untuk mensimulasikan gerakan sistem ini ada 2 titik, yaitu yang di massa yang biru sama yang merah itu masing-masing punya degree of freedom, ya, sehingga totalnya mempunyai 2 degree of freedom, ya, 2 derajat kebebasan. Nah, karena punya 2 derajat kebebasan, maka dia punya 2 modus, ya, 2 ragam modus. Anda sering dengar kata modus ya. Wah, kalau teman Anda melakukan sesuatu Anda sebut itu modus gitu. Maksudnya apa? Modusnya apa? Modelnya apa, ya? Modelnya apa? Jadi macam gerakannya kayak apa? Ya, jadi 2 sistem degree of freedom itu mempunyai 2 macam gerak, ya. Yang pertama itu geraknya searah, itu Anda lihat yang sebelah kiri, ya, gambar yang sebelah kiri ini maksud saya yang ini. Nah, ini ada gerakannya searah, ya. Anda lihat kalau yang biru ke bawah, yang merah juga ke bawah. Kalau yang biru ke atas, yang merah ke atas, ya. Jadi dia gerakannya searah, ya. Dengan perbandingan amplitudo yang tertentu, ya. Jadi
biru dan merah ini amplitudonya tertentu perbandingannya. Nah, kemudian kalau yang sebelah kanan ini arahnya berlawanan, ya. Anda lihat kalau yang biru ke bawah, yang merah ke atas, kemudian kebalikannya. Yang biru ke atas, yang merah sebaliknya. Nah, dan amplitudonya adalah mempunyai perbandingan nilai tertentu, ya. Jadi arah dan perbandingan gerak antara massa 1 dan massa 2 itu disebut modus gerak, ya. Nanti Anda akan ada satu bab yang Anda lebih detail belajar tentang modus gerak, ya. Tapi sebagai pengantar ini saya menunjukkan bahwa ada gerakan sistem 2 degree of freedom, 2 derajat kebebasan, yang di situ Anda kenal modus getar atau modus gerak, di mana arti fisiknya seperti itu, ya. Jadi perbandingan gerak antara massa 1 dengan massa 2 dan arahnya, ya, perbandingan amplitudo dan arahnya. Oke, kemudian nanti Anda juga akan belajar di ini, ya, di kuliah agak ke belakang itu gerak sistem kontinu, ya. Jadi di sini tidak ada satu massa terpusat kemudian ada pegas gitu, enggak, ya. Tapi bendanya sendiri itu massanya terdistribusi rata, ya, misalkan tali atau bim, ya, yang bawah ini bim, kemudian yang atas ini tali. Nah, untuk tali itu kan kontinu, ya. Jadi dia massanya itu terdistribusi rata dari ujung ke ujung, ya. Jadi massanya juga terdistribusi, kemudian kekakuan atau pegasnya juga terdistribusi, gitu. Begitu juga bim di bawah ini, ya. Di situ ada massanya terdistribusi, kemudian kekakuannya juga terdistribusi. Nah, sistem yang seperti itu adalah sistem kontinu, ya, gerak sistem kontinu. Kemudian yang di sebelah kanan itu pesawat terbang, itu juga sistem kontinu, ya. Nah, untuk mempelajari sistem yang kontinu ini bisa dimodelkan sebagai sistem yang diskrit. Sistem diskrit itu apa? Jadi dibagi section-section. Sistem kontinu itu dibagi-bagi menjadi section-section. Kemudian satu section itu diwakili satu massa, ya, satu massa terpusat. Kemudian nanti dia dihubungkan dengan pegas. Nah, jadi ada massa banyak, terpusat banyak, pusat terbanyak, kemudian dihubungkan dengan pegas. Nah, itu adalah sistem kontinu yang didiskritisasi, ya, yang didiskritkan. Nah, itu adalah salah satu trik bagaimana memodelkan sistem kontinu menjadi sistem diskrit, ya. Nanti setelah menjadi sistem diskrit akan bisa lebih mudah dimodelkan, ya. Walaupun untuk sistem kontinu juga bisa, model matematiknya untuk sistem kontinu itu juga bisa, ya. Misalkan Anda sudah pernah belajar di teknik analisis itu persamaan diferensial parsial, ya. Nah, salah satu cara memodelkan sistem kontinu itu adalah nanti diperoleh model matematik dalam bentuk persamaan diferensial parsial, ya. Jadi dulu Anda pernah belajar persamaan diferensial parsial, di situ ada yang persamaan diferensial jenis hiperbolik, ya, hiperbola. Di situ adalah persamaan diferensial parsial untuk memodelkan memodelkan getaran, ya, atau perambatan gelombang. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa sistem yang kontinu, ya, dalam hal ini tali, waktu itu contoh yang paling sederhana tali itu bisa dimodelkan sebagai persamaan diferensial parsial. Nah, untuk yang sistem kontinu, yang batang bim akan lebih rumit. Kemudian yang pesawat terbang lebih rumit lagi untuk dimodelkan sebagai analitik, gitu, ya. Makanya nanti biasanya didiskritkan, ya. Kemudian dengan finite element akan diperoleh solusinya, ya. Gitu. Kemudian contoh yang Anda kenal juga setiap hari, ya, yang ada di lingkungan Anda itu adalah gerak senar, ya. Gerak senar yang dipetik, ya. Jadi pada saat Anda memetik senar, itu sebenarnya Anda memberikan inisial kondisi awal, ya. Jadi misalkan Anda
Anda tarik senar tertentu ya, misalnya senar yang paling bawah Anda tarik, itu berarti Anda memberikan kondisi awal, ya. Memberikan kondisi awal untuk senar kontinu yang paling bawah itu. Ya. Ini dicontoh persamaan diferensial parsial ya di kuliah analisis teknik dan metode numerik. Dulu Anda pernah memodelkan itu ya, ada senar, kemudian Anda kasih displacement sehingga ada bentuk yang kayak segitiga kan. Jadi senar yang lurus itu menjadi segitiga. Nah, itu sebagai kondisi awalnya ya, displacement awalnya. Kemudian pada saat dilepas dia akan punya bentuk tertentu dan punya frekuensi tertentu ya. Anda sudah pernah memodelkan seperti itu. Nah, itu adalah satu contoh memodelkan sistem kontinu senar menjadi bersamaan diferensial, kemudian Anda juga bisa mencari solusinya waktu itu. Nah, untuk kuliah getaran nanti kita akan memulai dari yang diskrit ya, bukan dari yang kontinu. Kontinu itu kalau ditinjau dari ilmu getaran itu adalah cukup advance ya. Jadi akan kita mulai yang paling mendasar itu adalah single degree of freedom ya. Jadi ada satu massa terpusat, kemudian ada pegas ya. Kemudian nanti akan bergerak. Nah, kita akan mempelajari kelakuan dari sistem yang seperti itu. Oke, mungkin Anda boleh bertanya dulu. Mungkin saya akan bertanya dulu nih ke teman-teman di sini. Ya, please. Silakan. Silakan, Dik. Nah, gini. Kelas ini tidak hanya untuk ngasah otak, Dik, tapi juga ngasah attitude ya, tingkah laku untuk mahasiswa. Jadi saya pengen mahasiswa kami ya, mahasiswanya Pak Jarod, mahasiswanya Pak Maisa itu punya keberanian ya, punya keberanian untuk bertanya, punya keberanian untuk diskusi ya, punya keberanian untuk unjuk diri ya, untuk perform, untuk kayak ini apa ya, peragawati itu ya, dia berani untuk dilihat ya. Jadi ini penting karena memang untuk menyempurnakan Anda yang sudah pinter ini Anda butuh kemampuan seperti itu ya. Jadi kami akan sangat menghargai kalau ada yang bertanya, ada yang mendebat kami ya. Kemudian di kelas ini menjadi hidup ya. Jadi silakan. Kami senang Anda bertanya dan tidak ada pertanyaan yang jelek di kelas ini ya. Semua pertanyaan adalah bagus. Silakan. Permisi Pak, saya mau bertanya. Ya, mangga. Ya, siapa nih? Irsyad Pak. Ya. Untuk referensi di matkul ini apa ya Pak? Kayak referensi bukunya gitu. Oke. Nah, nanti sebenarnya sampai di sana deh, nanti ada satu PowerPoint, tapi untuk mungkin menjawab lebih cepat, nanti kita utamanya pakai Inman ya. Walaupun untuk bab 1 itu kita pakai Thomson juga nih, ya. Jadi bab 1 nanti di pendahuluan ini, di minggu pertama ini nanti ada 2 buku ya yang harus Anda baca, itu adalah Inman dan yang kedua adalah Thomson. Nah, kenapa kita gunakan dua buku? Kami ingin membiasakan bahwa Anda itu tidak tidak kayak hanya megang satu buku, enggak. Jadi sumber ilmu itu banyak ya. Jadi kami membiasakan Anda minimal 2 buku gitu ya pegang. Gitu deh ya. Jadi Inman sama Thomson. Oke. Informasi itu juga ada di Edunext ya. Buat kalian yang belum visit Edunext, itu udah kami tulis ya beberapa informasi termasuk list of reference. Silahkan diakses Edunext-nya, itu beberapa tulisan yang untuk panduan Anda mengikuti kuliah ini. Ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, untuk bagian aerolastiknya mungkin Pak Mahisa bisa nyampein di situ ya, karena hanya 2 minggu ya, tidak banyak nanti. Jadi mungkin kita tidak terlalu menunjukkan suatu buku tertentu, tapi mungkin apa Pak Mahisa ya bukunya Pak? Kalau sebetulnya yang mungkin yang paling ini ya Pak, paling modern itu ada buku oleh Wright dan Cooper ya, Aircraft Load dan Aeroelasticity. Aeroelasticity ya. To Aircraft Load dan Aeroelasticity. Jadi di situ juga pembahasan dinamika struktur atau getaran mekaniknya juga cukup banyak dibahas, dan saya rasa kalau untuk mahasiswa
lebih enak ya dibacanya karena lebih tidak terlalu konvensional mungkin ya Pak Kusni ya, seperti zaman Iya, buku Bisplinghoff atau Joel. The Wall gitu ya. Gitu. Itu ada di situ sih. Cuman itu juga sekilas aja, dan mungkin juga mulainya kita dari FSI dulu ya Pak Kusni ya. Ya. Dimana saya juga ngumpulin dari beberapa sumber paper gitu ya yang lebih general, lebih umum untuk melihat. Tadi sih sebetulnya juga sudah disinggung ya sama Pak Jarot, yang kalau saya pribadi ya merasakan bahwa dari kuliah getaran mekanik ini, dan dulu kalau saya S2 itu ada dinamika struktur ya Pak Kusni ya, mata kuliahnya ya, lanjutannya gitu ya. Itu sangat bermanfaat sih dalam pekerjaan saya di engineering dulu saat saya berkarir di industri, karena tidak banyak sebetulnya engineer di kita ya, dari mechanical, structural gitu ya, yang punya pemahaman atau knowledge yang cukup luas dan baik mengenai masalah getaran ini gitu. Nanti akan lihat ke depan, saya sering cerita sih kalau di kuliah getaran mekanik itu, kenapa free vibration itu sering dianggap kemudian sebagai force vibration dan sejenisnya, itu yang sangat fundamental, yang kalau kita bawa ke industri itu malah kebawa-bawa salah oleh orang-orang yang mungkin sudah bekerja puluhan tahun gitu ya. Di situ mungkin teman-teman di sini bisa, intinya GetMake ini akan cukup praktikal kalau teman-teman di sini mau berkarir di industri sebagai engineer gitu ya Pak ya. Itu sih dari saya, termasuk juga masalah FSI gitu ya, akan banyak ditemui sebetulnya nanti di dunia engineering ya, kalau berkarir sebagai engineer gitu ya. Baik, terima kasih Pak Jarot, Pak Mesa. Jadi buku banyak Dik ya. Jadi gini, di kuliah ini kita akan mendidik, kita minimal sampai mungkin 60-70% dari buku Inman itu Anda kuasai Dik ya. Jadi kita ingin membawa pelan-pelan. Jadi gini filosofinya ya. Kita itu pengen Anda itu mandiri Dik. Ya. Mandiri itu maksudnya gini. Guru itu Anda gunakan terakhir waktu Anda kuliah di S1 ini ya. Jadi nanti pengennya kita Anda itu punya kemampuan untuk menyerap ilmu sendiri dari buku. Itu adalah idealnya ya. Jadi Anda nanti dilatih untuk sudah tidak perlu guru lagi ya. Nah, ini adalah saatnya transisi itu. Di mana saat transisi ini ya, keinginan kita Anda nanti benar-benar pernah membaca buku itu sepenuh hati ya. Satu buku Inman ini benar-benar Anda pernah baca kata per katanya dengan dibimbing kuliah ini ya. Jadi misalkan sekarang saya katakan saya sedang membahas bab 1, maka saya harapannya minggu ini, 1 minggu itu Anda benar-benar membaca bukunya ya. Nah, kita sepakat buku yang kita gunakan adalah buku Inman ya. Tapi saya katakan buku getaran itu banyak sekali. Misalkan ya, orang yang ahli akustik itu banyak menulis buku vibration, sound and vibration ya. Jadi buku getaran dan akustik itu banyak sekali. Ya, misalkan Anda yang suka akustik, jadi buku yang membahas getaran dan akustik itu banyak. Kemudian ada ahli aerolastik itu menulis juga buku vibration ya, karena dekat keilmuannya aerolastik dan vibration. Ada buku Vibration and Aerolasticity, itu juga banyak ya. Jadi buku itu seperti itu. Nah, kita pengennya untuk Inman ini benar-benar apa ya, buku pertama Anda untuk Anda menjadi ahli di bidang yang osilasi tadi ya, yang dinamika, yang dinamik, ini ada buku Inman itu ya. Jadi kami nanti mengharapkan Anda benar-benar Anda lulus dari kuliah ini itu Anda benar-benar pernah menguasai minimal 70 dari buku itu, isi buku itu ya. Buku Inman itu Anda mudah-mudahan nanti bisa pernah membaca dan tahu benar, pernah latihan soalnya dan sebagainya. Itu ada hadapan kami. Bisa kejawab Dik, nanti detailnya apa ada ya, satu referensi apa yang akan kita gunakan akan kita tunjukkan. Irsyad bisa difahami? Ya Pak, bisa Pak. Makasih Pak. Satu lagi Dik, silakan kalau ada yang pertanyaan. Oke, permisi Pak. Silakan Brian. Ya Pak, sebenarnya kalau saya lihat di banyak jurusan teknik, misal teknik fisika atau teknik mesin, itu kan dimulainya itu pasti dari sistem MCK dulu. Itu sebenarnya kenapa tiap kali ketemunya itu pasti sistem asap pegas dulu, nggak seperti
ya sistem bandul atau sistem yang lain. Gini, jadi tahapannya dia kalau orang mau belajar tentang getaran ini dimulai dari single degree of freedom. Ya, jadi sistematika di banyak buku kalau Anda lihat semua pembahasan ilmu getaran itu dimulai dari single degree of freedom. Ya, jadi ada satu massa terpusat, kemudian ada satu spring, kemudian dia akan berosilasi. Ya, makanya MCK itu sistem yang sederhana itu kan ada massa bergerak naik turun atau kiri kanan, itu berarti dia punya gaya inersia, yaitu M dikalikan dengan percepatan, itu adalah gaya inersia. Kemudian di situ ada kekakuan, ya, ada K-nya. Nah, gaya akibat displacement spring itu gayanya adalah K dikalikan X, ya. Jadi K kekakuan dikalikan dengan displacement. Nah, kemudian sebenarnya di dalam spring sendiri itu ada redaman, tapi biasanya dimodelkan dengan damper, ya. Jadi peredam itu adalah suatu sistem di mana energi itu dihamburkan, energi itu dibuang ke lingkungan, ya. Jadi ada simbolnya, ya, kayak shock breaker itu adalah model untuk damper, ya. Tetapi bisa juga damper itu sebenarnya include di springnya, ya, di pegasnya itu sebelumnya ada internal friction, ya, ada molecule friction di dalam spring itu sehingga terjadi penghamburan energi juga. Sehingga di situ ada redamannya juga. Nah, ini bisa kita lihat kalau ada spring, ada massa berosilasi, nanti kan amplitudenya mengecil. Nah, di situ ada redamannya. Nah, di situ ada massa, kemudian ada C itu redamannya tadi, ya, dari damper tadi, kemudian ada K kekakuan. Nah, tiga kombinasi tadi, ya, massa, kemudian redaman, kemudian kekakuan, itu akan membentuk suatu sistem dinamik, ya, sistem yang bergerak-gerak tadi, ya. Makanya tadi yang Anda tanyakan ada MCK itu sebenarnya di situ. Jadi suatu MCK itu adalah satu sistem yang biasanya tiga hal tersebut di alam ini menyebabkan terjadi dinamika, ya, terjadi osilasi, terjadi getaran, terjadi perambatan suara, gitu, ya. Bisa diterima, Brian? Bisa, Pak. Artinya ini sistem MCK ini kalau kita masukkan ke sistem yang tergolong mikroskopis, artinya juga bisa, kan? Mikroskopis maksudnya gimana? Misalnya getaran atom itu. Oke. Sekitarnya. Jadi gini, Dek. Tadi kalau single degree of freedom seperti itu, ya. Jadi model matematiknya adalah mx double dot ditambah cx dot ditambah kx sama dengan 0 kalau free vibration. Jadi getaran yang tidak ada eksitasi dari luar, tidak ada gaya dari luar, ya. Kalau ada gaya dari luar, nanti mx double dot ditambah cx dot ditambah kx sama dengan sesuatu fungsi, ya, atau suatu konstanta. Nah, itu kalau ada gaya dari luar. Nah, itu kan memodelkan yang paling sederhana, Dik. Nah, nanti kalau lebih rumit lagi, masanya tidak satu. Misalkan masanya ada 2. Nanti akan ketemu matriks, ya, persamaan matriks. Jadi matriks M 2 kali 2 dikalikan vektor X double dot ditambah, kemudian kalau redamannya diabaikan dulu, K-nya bentuknya matriks 2 kali 2 juga, kemudian dikalikan vektor X, ya. Nah, jadi model matematikanya kan tambah rumit tuh, sudah bentuk matriks itu. Nah, kalau continue lebih rumit lagi, gitu, deh. Nah, Anda tadi bilang mikroskopis, itu kalau kita memodelkannya, misalkan gini, ya, pesawat terbang besar kan. Nah, untuk model yang lebih kecil itu dibikin lam massa tadi, jadi didiskretisasi, itu artinya makin kecil, ya. Nah, kalau skala molekul Anda bisa juga nanti skala yang lebih kecil lagi, itu dibikin satu massa terpusat, kemudian antara massa terpusat satu dengan yang lain dihubungkan dengan suatu kekakuan tertentu. Nah, bisa ditinjau seperti itu, Dik. Nanti larinya ya ke matriks aja, ya. Nah, Anda mungkin mudah-mudahan makin paham, ya, kenapa waktu Anda belajar numerik itu benar-benar kita menekankan Anda menguasai benar matriks, ya. Bagaimana bagaimana simulasi numerik untuk matriks itu kayak apa, ya, perkalian matriks, kemudian
operasi-operasi matriks ya. Itu mencari solusi sistem aljabar linier, kemudian sistem persamaan diferensial dalam bentuk matriks kayak apa, Anda kan diajarin benar-benar di situ, Dik. Karena gitu tadi, bahwa multi degree of freedom tadi yang bentuknya matriks itu nanti bisa dicari solusinya secara numerik gitu. Ya, gitu. Bisa makin kebayang, Dik. Ya, saya paham ini tidak mudah buat Anda karena memodelkan yang mikroskopik itu kayak apa itu juga satu ilmu tertentu yang itu mungkin satu kuliah sendiri gitu, Dik, ya. Gitu. Jadi nanti dipelajari juga sistem kontinu, Dik, sistem kontinum. Nah, sistem kontinum itu sebenarnya itu tadi kalau pendekatannya itu ini sistem kontinu Anda pernah belajar di numerik ya, teknik analisis dan metode numerik itu untuk memodelkan menjadi persamaan diferensial parsial itu kan dibikin dibuat satu elemen kecil gitu. Ya misalkan waktu itu saya ingat jadi ada kawat, ada tali gitu ya. Kemudian diambil delta M kecil, kemudian delta M kecil itu gaya yang bekerja itu apa saja di situ ya, ada F ditambah delta F kayak gitu kan ya. Nanti kemudian akan dibikin persamaan diferensialnya ya. Kemudian diperoleh persamaan diferensial parsial. Nah, yang skala molekul itu seperti itu, cara mendekatinya seperti itu. Jadi dianggap satu elemen yang kecil gitu. Kayak fluida, waktu Anda belajar fluida juga untuk memperoleh persamaan Navier-Stokes itu juga dengan model satu elemen kubus kecil gitu kan ya. Kemudian gaya-gaya yang bekerja di tiap sisinya seperti apa, kemudian nanti Anda akan boleh persamaan Navier-Stokes ya, persamaan diferensial. Nah, kalau Anda nanti mulai paham deh ya, memodelkan alam ini kayak apa, ini apa ya, prosedurnya itu hampir sama ya. Ada yang dengan diambil elemen yang kecil, kemudian gaya yang bekerja di elemen kecil kayak apa, ya, kemudian nanti akan ketemu persamaan diferensialnya. Ya, persamaan diferensial bisa parsial, bisa persamaan diferensial biasa. Nah, kemudian nanti solusinya kayak apa kayak gitu. Nah, nanti kalau Anda sudah paham itu semua, Anda melihat alam ini kayak persamaan matematik semua aja deh. Melihat apapun gitu ya, ada elastisitas di situ, ada massa, oh ini kalau dimodelkan seperti ini ya. Jadi sangat indah, itulah ayat-ayat ayat-ayat alam itu seperti itu ya. Gitu, Brian. Mudah-mudahan tambah paham. Baik Pak, sudah paham Pak. Sudah paham, terima kasih ya. Oke, saya lanjut ya untuk ini materi selanjutnya. Oke, tadi terakhir gitar. Kemudian ini gitar ini gitar elektronik ya. Ini agak beda dengan gitar kemarin kan di sini ada ceritanya ya. Pada saat Anda memetik senarnya, maka di sini itu ada sensor lain ya. Ada sensor macam-macam. Di sini ada sensor elektromagnetik atau bisa juga mikrofon ya. Jadi intinya adalah apa? Getaran dari senar ini dirambatkan ke udara kemudian ditangkap mikrofon ya, atau sensor yang lain ini elektromagnetik. Jadi elektromagnetik itu medan elektromagnetik itu akan berubah kalau ada besi yang bergerak dan sebagainya. Nah, sistem sensor ini nanti akan mensensor getaran dari senar itu. Nah, dirubah menjadi aliran listrik ya, aliran listrik. Nah, aliran listrik nanti akan bisa diperkuat ya dengan amplifier ya, dengan rangkaian elektronik. Amplitudenya itu bisa diperbesar sekian kali ya, makanya kalau Anda sedang memperbesar amplifier itu artinya sebelumnya sedang mengamplify ya, memperbesar sinyal. Nah, sinyal ini nanti akan disalurkan ke mikrofon ke speaker ya, speaker. Jadi di speaker itu ada lilitan, kemudian ada magnet kan ya. Nah, pada saat listrik yang mengalir di kumparan ya, di gulungan kawat itu akan menyebabkan medan elektromagnetik yang berubah-ubah, di mana perubahannya itu sesuai dengan gerakan getar tadi, gerakan senar tadi ya.
Jadi gerakan senar di gitar tadi akan diteruskan ke speaker ya. Kemudian medan elektromagnetik yang ada di speaker itu akan menggerakkan membran ya. Di situ ada membran yang akan menggerakkan molekul udara. Molekul udara akan bergerak sesuai dengan getaran dari senar tadi ya. Kemudian getaran dari molekul udara ini akan dirambatkan ya ke gendang ya, ke telinga kita. Di mana di telinga itu ada selaput genderang ya. Di situ dia akan bergetar sesuai dengan gerakan dari senar tadi ya. Kemudian di sistem telinga kita ya, di situ ada tulang, kemudian ada rumah siku dan sebagainya yang akan menggetarkan cairan, kemudian itu akan direkam oleh otak sebagai suatu suara tertentu ya. Jadi di situ ada gerak osilasi di mana-mana ya. Di udaranya juga gerak osilasi, kemudian ada gerak di genderang telinga kita gitu. Nah, waktu merambat tuh macam-macam ya. Misalkan cara merambat gelombang itu ada 2. Waktu SMA pernah ingat apa saja ya. Ada yang tahu? Ada apa dan apa? Cara gelombang bergerak di medium. Ingat apa Transversal sama longitudinal kan? Ya, transversal sama longitudinal. Kalau tali ya, yang sudah kita pelajari model matematiknya di kuliah yang lalu di analitik itu transversal atau longitudinal? Kalau tali biasanya transversal. Transversal ya. Jadi di situ arah gelombang sama gerakan arah rambat dan arah getarnya itu tegak lurus. Itu transversal. Kalau suara tadi yang dari speaker kemudian ke molekul udara, kemudian molekul udara mengedarkan yang di sebelahnya, terus seperti itu longitudinal atau transversal? Longitudinal, Pak. Ya, longitudinal, karena searah ya, arah bergetarnya sama arah getarannya itu searah, itu adalah longitudinal. Oke, terima kasih. Ini kayaknya banyak yang bakat ke getaran di sini. Terima kasih, Dik. Nah, dulu ada dosen getaran di teknik penerbangan itu namanya Pak Kusmas Pandit. Beliau sekarang nggak tahu di Malaysia atau di mana ya Pak Maisa, Pak Kusmas Pandit, tahu nggak? Masih di Malaysia Pak. Di Malaysia ya. Nah dia dulu pernah dikontrak di perusahaan mana ya Pak Maisa waktu itu kalau bisa di Eropa ya untuk ngembangin ini jantung buatan Nah itu ya, ahli getaran ya seperti Pak Mahesa sama Pak Jarot itu ada yang diminta untuk mendukung pembuatan jantung buatan. Nah itu ya jadi penerapannya luas ya, ahli getaran itu bisa membuat atau ikut terlibat dalam pembuatan jantung buatan ya, karena di situ ada sistem interaksi antara fluida dengan sistem mekanikal jantung ya, dan pembuluh darah. Di situ ada kekakuannya juga. Jantung punya kekakuannya juga punya redamannya juga punya input gaya ya. Jadi gerakan peristaltik dari jantung itu juga kayak memberikan gaya dalam sistem getaran di jantung gitu ya. Jadi ada dosen penerbangan yang terlibat di pembuatan jantung buatan ini. Oke, organ tubuh. Kalau Anda pernah naik mobil mual, itu karena otak kecil Anda ataupun lambung Anda itu bergetar. Dan kebetulan frekuensi pribadi dari lambung Anda atau frekuensi pribadi dari otak kecil Anda itu mendekati frekuensi penggetarnya ya, misalkan frekuensi dari mobil Anda, sehingga organ itu akan bergetar cukup besar amplitudonya dan itu membuat mual. Saya pernah dulu mobil saya jelek ya, hijet itu, kemudian suatu ketika saya pernah ikut pulang ke Solo itu naik mobil yang bagus punyanya adik saya. Di
di tengah jalan itu anak saya mau muntah-muntah terus sih. Saya mikir ini naik mobil bagus kok malah muntah-muntah gitu ya. Saya kadang-kadang ini dasar ya, orang miskin kalau naik mobil baru malah muntah-muntah. Nah ternyata gini deh, mobil Eropa itu ya walaupun dia bagus gitu ya, tapi bisa jadi desain springnya itu tidak cocok dengan orang Indonesia ya. Jadi orang Indonesia itu relatif kecil ya, sehingga matanya kecil, jantungnya kecil, lambungnya kecil, sehingga frekuensi pribadinya juga beda dengan frekuensi pribadi organnya orang Eropa, orang Amerika gitu ya. Kayak mata itu punya frekuensi pribadi sendiri. Jadi kalau Anda naik mobil kemudian bergetar gitu, pas frekuensinya itu sama dengan frekuensi pribadi mata Anda, itu akan terganggu gitu. Jadi mata Anda kayak bergetar cukup besar gitu. Nah, mestinya kita sebagai negara yang maju, dan saya harap nanti Anda itu ya calon-calon pemimpin di negeri ini, riset-riset tentang seperti ini harus Anda lakukan deh ya. Misalkan menentukan frekuensi pribadi mayoritas rata-rata orang Indonesia ya. Jadi nanti Anda kerjasama dengan dokter gitu ya, Anda cari itu, mungkin Anda ambil sampling 100 orang gitu, dengan pengawasan dokter, Anda lihat tuh frekuensi pribadi mata orang Indonesia itu berapa. Ya. Jadi mungkin digoncang-goncangkan gitu, suruh duduk di suatu kursi yang ada penggoncangnya, kemudian nanti dilihat pas terjadi resonansi di organ tertentu itu frekuensi berapa. Ya, dilakukan setelah statistik, nanti Anda akan punya data itu orang Indonesia itu frekuensi pribadi organik seperti ini. Jadi kalau mobil yang datang dari luar negeri kita paksa dia ngikutin organ kita. Kalau enggak enggak usah diekspor ke Indonesia. Nah, gitu. Nanti kita juga bikin mobil sendiri yang kita sesuaikan dengan organ tubuh kita. Nah, itu salah satu agar kita itu menjadi negara yang mandiri. Tidak mudah produknya orang itu masuk ke kita ya, gitu. Jadi ini pesan dari saya, nanti Anda suatu ketika harus menjadi pemimpin yang seperti itu ya, yang benar-benar pro ke negara kita ya, pro ke NKRI ini ya. Saya ingin Anda menjadi orang-orang seperti itu. Oke, ini organ tubuh kita. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini, silakan Dik. Sebenarnya ada sih Pak. Silakan Dik, nggak apa-apa Dik. Kita biasakan karena ini ya, modul-modul, kemudian rekaman kuliah tahun yang lalu sudah ada. Saya nggak khawatir materi ini nggak tersampaikan ke Anda, tidak tersampaikan ke Anda. Ya. Justru kuliah ini kalau banyak diskusinya, banyak pertanyaan dari Anda, itu makin bagus. Ya. Saya nggak khawatir materinya nggak selesai, karena sebenarnya sudah selesai. Sudah saya upload di Edunex semua, itu dari minggu 1 sampai 16. Jadi saya bisa nyatakan kuliah untuk getaran mekanik 310 sudah selesai dari saya. Jadi tinggal Anda saja mendengarkan dan kemudian nanti ngerjain tugas dan membuat ngerjain soal gitu deh ya. Jadi udah selesai deh. Jadi kita diskusi aja, silakan. Makin banyak yang bertanya makin bagus. Silakan Dik. Baik Pak, ini kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu kan saya ada baca satu buku mengenai bab getaran mekanik ini, kan ada sekitaran frekuensi orang sakit kepala itu sekitar 1 sampai 4 Hz. Sama pas beberapa tahun yang lalu juga saya ada baca dari Himpunan Mahasiswa Teknik Fisika, kan mereka buat rumah hantu itu dengan bunyi infrasonik gitu. Nah, sebenarnya kenapa orang itu bisa sakit kepala kalau nggak salah 1 sampai 4 Hz, dan kenapa kalau misal kita ambil bunyi yang tipenya infrasonik itu bisa kayak buat kesan rumah hantu itu. Soalnya agak aneh sih. Ya, yang pertama tadi kenapa tidak eksak ya 1 sampai 4, karena memang orang itu macam-macam ya, ada tergantung umurnya, kemudian tergantung dia kering atau gemuk dan sebagainya, itu beda ya. Jadi memang tidak bisa dikatakan frekuensi organ tertentu adalah sekian ya. Biasanya range tertentu. Tapi range tertentu orang Indonesia dengan orang luar negeri mestinya beda ya. Mestinya kita punya riset ke situ juga. Kemudian yang kedua, infrasonik tertentu itu sebenarnya kan kandungan frekuensinya tertentu deh, berapa hertz gitu. Nah, ada organ-organ perasa tertentu yang akan beresonansi dengan frekuensi itu. Dan kebetulan organ itu adalah organ yang bisa membuat orang bulu kuduknya muncul gitu ya. Jadi
Jadi ada organ-organ tertentu yang ada hubungannya dengan apa ya, rasa mengerikan gitu, itu tereksitasi, tereksitasi. Ya. Jadi, nah itu menarik kan, diselidiki ya, diselidiki bagaimana kayak ini aja deh. Kalau Anda pelajari benar-benar untuk mendengarkan musik agar nyaman sekali, itu ada penghasil suara yang butuh diameternya besar. Ya, ini kayak woofer itu ya, speaker woofer itu kan tujuannya sebenarnya adalah menghasilkan suara dengan gelombang suara yang panjang, yang panjang, gelombangnya panjang. Ya, jadi frekuensi rendah. Ya. Untuk frekuensi rendah itu panjang gelombangnya besar. Nah itu yang mendengarkan itu sebenarnya bukan telinga kita, tapi tulang-tulang kita, organ badan tubuh kita. Ya. Jadi ada mekanisme kita itu merasakan sesuatu, rasa enak atau enggak itu tidak melalui telinga kita, tapi melalui getaran dari tulang kita yang relatif panjang-panjang kan ya, bahkan tubuh kita. Gitu. Nah jadi frekuensi berapa kena ke organ yang mana itu banyak sekali dan itu adalah tantangan untuk diteliti. Sudah ngejawab belum, Dik? Silahkan, saya tadi ada agak lupa, ada satu pertanyaan yang mungkin belum kejawab. Silahkan, Dik. Sebenarnya udah kejawab sih Pak, semuanya yang mengenai 1-4 Hz yang yang bisa menyebabkan sakit kepala itu, saya bingungnya kenapa di frekuensi rendah begini. 1-4 ya. Gini, sebelumnya ada macam-macam organ yang mengganggu kita. Misalkan di sini ada cairan apa di telinga kita itu ada cairan yang apa itu membantu kita berorientasi ya. Kalau Anda muter gitu, nah itu kan kalau Anda diem itu kayak seolah masih muter, itu karena apa ya, cairan yang di dalam itu masih muter gitu. Nah kemudian selain itu ada otak kecil, ya ada otak besar. Nah otak kecil itu juga keseimbangan. Jadi kalau misalkan dia kena otak kecilnya, keseimbangan kita juga agak keganggu, jadi kayak orang limbung gitu ya. Nah di situ ada organ lagi yang macam-macam yang saya sendiri juga nggak menguasai ya. Yang itu semua punya frekuensi pribadi tertentu gitu. Nah barangkali frekuensi 1-4 tadi bisa juga ini frekuensi kepala kita. Ya, jadi total kepala kita itu juga punya frekuensi pribadi juga. Kemudian mata sendiri juga punya frekuensi pribadi sendiri gitu deh. Nah itu semua akan menyebabkan respon yang macam-macam tadi. Nah itu perlu diteliti deh. Ya. Gitu. Bahkan saya pernah punya riset deh. Ini serius ini, dan sudah diaplikasikan di Bandara Juanda. Waktu saya riset untuk pengusir burung deh. Pengusir burung. Jadi saya riset suara itu ditimbul. Jadi saya punya burung gitu. Dulu sampai Pak Said Jeni itu ngeritik kita itu lab ada burungnya itu apa sih? Gitu. Jadi di lab penerbangan di samping pesawat MiG itu ada burung deh. Gitu. Nah itu risetnya mahasiswanya gitu deh. Jadi dia ngumpulin macam-macam suara. Kemudian respon burung itu terhadap suara itu diamati deh. Jadi ada frekuensi tertentu dan bentuk suara tertentu yang membuat burung ini gelisah. Kelihatan tuh burung itu gelisah, muter-muter kayak gitu ya. Kemudian ada suara yang lain ketakutan gitu. Burung itu terbang ya. Termasuk suara Hitler, pidatonya Hitler itu termasuk yang ditakuti burung deh. Nah, suara-suara yang kita perlu ini benar-benar sekarang digunakan deh ya. Kemarin saya ngajar ini yang teman-teman dari perhubungan udara itu banyak, ada 4 orang yang berasal dari Surabaya. Saya tanyain, itu masih digunakan nggak itu pengusir burung di Bandara Juanda? Masih digunakan, deh. Jadi memang bahkan binatang tertentu itu takut gitu loh. Ya, artinya dia terbang dengan suara itu. Ya. Dengan suara yang lain walaupun lebih keras dia nggak takut, seperti dari engine pesawat terbang, dia nggak takut, deh. Ya, jadi ada deru pesawat terbang, dia santai-santai aja itu burung. Nanti kalau pesawatnya terbang, tubuhnya terbang, nabrak, engine-nya kena, rusak, satu bilah itu 400 juta deh, untuk ganti. Ya. Nah makanya
ada pengusir burung itu di Bandara Juanda sana, ya. Nah seperti itu kan bisa diketahui dengan penelitian, Dik, ya. Jadi kalau Anda jadi engineer yang benar sangat menarik, Dik, karena itu domain kita, ya. Dengan dasar ilmu getaran ini Anda bisa riset ke macam-macam gitu, ya. Gitu, Brian. Oke ya, sementara saya lanjutkan lagi, mungkin nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya lagi. Pak, maaf sebelumnya memotong. Ya, silakan, Dik. Boleh, nggak apa-apa, motong seperti ini nggak apa-apa ya. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Abdul Malik. Jadi saya ada mata kuliah mengulang matematika teknik, dan saat ini jadwalnya tuh masih bentrok sama getaran mekanik untuk 1 jam. Jadi saya memohon izin untuk live duluan Pak, agar bisa negosiasi waktu biar nggak bentrok gitu Pak. Oh iya, apa boleh? Ya. Nanti solusinya Anda dengerin recordingnya, Dik, ya. Jadi memungkinkan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih ya Pak. Oke, saya akan lanjut. Ini organ tubuh kita. Nih gerak suara ini ya, gerak osilasi yang berpengaruh pada tubuh. Nah ini, Dik, ultrasonik, Dik. Ini suara ultrasonik itu juga menarik ya. Jadi untuk deteksi kematangan dari durian, ada itu ya, teman teknik fisika itu risetnya adalah dengan gelombang ultrasonik. Dia ditembakkan ke buah macam-macam, Dik. Salah satu ya durian, ada yang buah macam-macam untuk melihat apakah dia sudah matang atau enggak gitu. Ya, jadi nanti diteliti pantulannya dan sebagainya, ultrasonik. Juga untuk take off dan landing ini pesawat itu salah satu sensornya adalah ini gelombang ultrasonik dipancarkan ke bumi, kemudian nanti pantulannya ditangkap, kemudian nanti diukur ketinggiannya, Dik. Nah, informasi ketinggian ini nanti diolah untuk membuat pesawat itu take off landing otomatis, yaitu dilakukan juga. Nah, gelombang yang digunakan tidak hanya ultrasonik ya, ada gelombang radio untuk yang jarak masih jauh ya, masih kilometer, pakai gelombang radio. Kemudian ini adalah suara yang bisa didengar, ini 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian ada infrasonik. Oke, jadi menarik ya, menarik. Ini ada structure borne path, jadi ini getaran yang merambat melalui struktur, Dik. Kemudian juga ada airborne path, jadi getaran atau suara itu menjalarnya melalui udara. Ya. Jadi cara gelombang, cara osilasi atau cara merambat itu ada dua, melalui struktur, kemudian melalui udara. Nah ini fenomena buffet, ya. Jadi buffeting itu adalah pada saat pesawat terbang, terutama pesawat tempur ya, pada saat sudut serang yang tinggi, misalkan 17 derajat, ini pesawat KFX ini. Jadi ini Anda lihat ya, ilmu penerbangan itu luar biasa, Dek. Anda seharusnya orang yang bersyukur ya, diberi kesempatan dengan takdir Anda masuk ke dunia teknik penerbangan, itu luar biasa. Karena orang itu bisa mensimulasikan gerakan udaranya. Dek. Ini Anda lihat, ini simulasi komputer nih, Dek. Ya, jadi ini pesawat KFX dimodelkan di komputer, kemudian ulakannya itu, gerakannya, bentuknya, turbulensi kayak apa itu bisa dikeluarkan, Dek. Ya, pada saat sudutnya 17%, kemudian 9%. Dan ini pelakunya orang Indonesia ini, ya, yang bisa memodelkan seperti ini orang Indonesia ini. Dan Anda nanti pada saat menjelang lulus TA itu juga bisa, ya. Jadi ilmu yang dipelajari luar biasa. Jadi kayak dukun, Anda itu nanti kalau lulus punya kompetensi teknik penerbangan itu kayak dukun. Jadi bisa melihat yang belum terjadi. Ya, pesawat ini belum terbang ini, ya. Kemarin baru roll out ya. Jadi belum terbang, tapi kita sudah bisa mensimulasikan, bisa melihat ulakan udaranya di sekitar pesawat itu pada saat sudutnya 70% itu sudah tahu, ya. Pada saat 19% itu tahu. Nah, ini ada peristiwa buffeting di mana ulakan ini tuh menyebabkan
nabrak menghempas kulit dari pesawat ini, ya. Jadi kulit pesawatnya akan mengalami hempasan-hempasan gitu. Nah, itu adalah fenomena buffeting, ya. Hal seperti ini nanti Pak Mahesa akan banyak membantu Anda. Beliau nanti akan banyak kalau mau ngambil tugas akhir atau mau apapun ke Pak Mahesa, ya. Dia ahli seperti itu. Jadi interaksi antara struktur, ya, struktur pesawat terbang ini dengan aerodinamik, gaya-gaya aerodinamik gitu, ya. Fenomenanya macam-macam, ya, ada divergent, ada control reversal, ada buffeting, kemudian ada response structure, kemudian ada flutter, ya. Jadi macam-macam fenomenanya itu nanti kalau Anda ingin belajar ada ahlinya, ya, Pak Mahesa. Oke, jadi pada sudut serang yang besar akan terjadi turbulensi pada aliran udara di sekitar pesawat. Turbulensi ini akan mengeksitasi, ya, mengeksitasi itu maksudnya apa? Menghempas tadi, atau memberikan gaya, ya, pada panel skin dan akan menyebabkan getaran pada skin. Getaran ini bisa macam-macam larinya, bisa ke fatigue, ya. Jadi misalkan nanti ada ilmu yang namanya akustik fatigue, ya, gabungan antara fatigue dengan akustik, atau fatigue yang disebabkan oleh akustik, ya. Misalkan di N250 itu dikaji benar, Jadi propeller berputarnya N250 itu akan menggetarkan skin di fuselage yang dekat propeller. Nah, itu menyebabkan fatigue itu. Ya, berarti paku keling di skin di situ itu banyak yang rusak setelah sekian ribu terbang, ya. Karena di situ terjadi fatigue gitu, ya. Fatigue akibat suara, akibat gerakan propeller tadi yang mengenai skin fuselage N250. Nah, kemudian juga ini struktur lepas pantai, ya. Jadi mengalami getaran juga akibat eksitasi gelombang terus-menerus, ya. Jadi ada ini dulu Pak Giri nggak tahu Pak Mahesa waktu itu terlibat atau enggak. Waktu itu diminta untuk mendesain anjungan laut ini, ya. Jadi ini ilmunya teman-teman teknik penerbangan itu, ya, mendesain biar ini, ya, anjungan ini didesain untuk 100 tahun, ya. Jadi biar 100 tahun kemudian dia di dalam laut ini ada aliran ini, Jadi ada profil aliran air laut, ya. Bahkan gayanya bisa bolak-balik gitu, ya, kadang-kadang ke kiri, kadang ke kanan, ke utara, ke selatan gitu. Nah, itu menyebabkan dia nanti beban dinamik. Nah, beban dinamik ini nanti akan lari ke fatigue, ya. Jadi waktu kita mendesain anjungan laut ini biar umurnya 100 tahun, itu strukturnya harus kayak apa? Itu orang penerbangan yang membuat, ya. Jadi berdasarkan ilmu getaran ini larinya kemana-mana, gitu, ya. Anda akan terlibat di banyak proyek, ya, proyek anjungan laut, orang getaran masuk di situ. Untuk membuat jembatan, ya, Pak Mahesa itu ahli juga untuk biar tidak terjadi flutter, ya, tidak terjadi interaksi yang merugikan antara aerodinamik dan strukturnya. Itu didesainnya harus kayak apa agar tidak terjadi flutter. Itu orang getaran juga terlibat di situ, ya. Risetnya banyak itu Pak Mahesa tentang ini, tentang jembatan, tentang gedung, ya, yang dibimbing Pak Mahesa itu, ya, macam-macam itu. Ada ini, yang semester yang barusan itu, yang mereka baru lulus, itu ada yang gedung, ya. Jadi gedung tinggi ada 76 lantai, di atasnya itu dikasih massa, sehingga kalau terjadi gempa bumi atau terkena angin, dia teredam, ya. Jadi massa yang paling atas itu, kemudian di situ ada pegas. Waktu bergetar kena gempa gitu, ini akan teredam, dengan menaruh massa di lantai yang paling atas itu. Nah, nanti springnya berapa, massanya berapa, nah itu keahliannya Pak Mahesa, ya. Kalau sembarangan bisa kebalik itu, nggak tambah teredam tapi tambah besar. Ya, itu satu gedung. Kemudian jembatan, ya. Jembatan dia tidak jadi flutter, itu juga risetnya Pak Mahesa, risetnya Pak Gunawan, Pak Rianto, Pak Jarot, juga Pak Kusni di situ, ya.
Dan terakhir ada juga risetnya Pak Maisa sama teman-teman ini dinamika struktur wahana angkasa ya. Jadi kalau Anda juga, Pak. ya ini grup Pak Jarot, Pak Kusni, Pak Maisa, Pak ini grup-grup aerolastik lah, grup getaran deh. Jadi nanti kalau Anda tugas akhir bergabung ke sana, Anda akan kami bimbing ya untuk Anda mau belajar soal apa ya. Termasuk ini getaran untuk wahana angkasa ya. Terakhir ada ide itu Pak Maisa itu. Di sini kalau dikasih ini, Dek, karena dia bergetar, Dek. Jadi struktur itu kalau di angkasa itu karena ada gradien gravitasi, dia bisa bergetar seperti ini, Dek. Bergetar terus itu. Nah, getaran di sini ini untuk menghasilkan listrik, Dek. Nah, nanti ada VOC elektrik di sini. Pak Maisa itu risetnya seperti itu. Jadi di sini dikasih VOC elektrik nanti akan menghasilkan listrik. Listrik itu untuk menghidupi elektronik di sini. Nah, itu riset baru itu, Dek. Ya, jadi silakan nanti Anda kalau tertarik bergabung, kita riset bersama-sama untuk seperti itu. Mungkin mau menambahkan juga Pak Kusni. Silakan Pak Maisa. Ada sedikit ya ini untuk motivasi juga sih ya. Jadi tidak hanya riset ya yang aplikatif juga. Jadi tahun lalu saya ada sedikit pekerjaan ya di PU ya. PU itu PUPR ya, terutama dengan tim di pusat jembatan gitu ya. Salah satunya ini ke depannya di Indonesia itu mau ngikut-ngikutan ini Pak Kusni apa namanya yang jembatan-jembatan orang gitu di gunung-gunung tinggi gitu seperti di Swiss gitu-gitu ya. Iya. Itu kan itu akan sangat kritikal gitu ya masalah getaran di situ, apalagi ada angin lewat udah swing gitu ya. Itu kemarin sempat di ini ya, kalau kedepannya ini jalan terus gitu ya program dari pemerintah untuk jembatan semacam itu, mereka kekurangan juga sebetulnya orang-orang dari getaran ya, karena kebetulan saya juga malah sebagai tim dari ITB waktu itu juga ke sana. Memang rekan-rekan di sana juga kekurangan ya Pak, di PU gitu, di pusat jembatan tadi ya, masalah-masalah getaran seperti itu, apalagi dengan program kedepannya mau ada jembatan-jembatan yang untuk orang di gunung-gunung tinggi, terus pemerintah juga ingin ngikutin ini Pak Kusni jembatan kaca ya, seperti yang ada yang di Cina atau Taiwan itu ya. Jadi itu sih salah satunya ya, kita bisa lihat untuk saat ini ke depan kan teman-teman di sini akan lulus dalam 2-3 tahun mendatang gitu ya. Jadi prospeknya seperti apa itu mungkin bisa dilihat seperti itu salah satunya gitu Pak. Terima kasih Pak Maisa, ini tiba-tiba ingat suatu. Saya pernah lihat di Korea Selatan, Dek, ya. Itu mbah-mbah anak kecil itu berkeliaran di gunung-gunung, Dek. Kenapa? Karena mereka memfasilitasi tempat-tempat yang sulit itu dibikinkan jembatan. Jadi seperti yang idenya Pak Maisa tadi. Jadi tolong nanti kalau Anda jadi pemimpin ya, kalau Anda sudah ini, Anda rekayasa, Dek. Gunung-gunung yang sulit untuk didaki itu Anda rekayasa biar mudah didaki. Ya, bahkan ada itu gunung yang di satu tempat tertentu itu dikasih lift gitu. Itu memang kalau orang-orang gitu kan gila-gila seperti itu. Atau tadi, dan ini ada benar Pak Maisa, jembatan yang panjang sekali hanya pakai tali gitu, ya goyang-goyang gitu. Itu jadi tempat wisata yang menarik karena ngeri kan sebenarnya, tapi aman gitu loh. Ngeri tapi aman itu menarik ya. Jadi nah ini ya kenapa seperti itu penting. Ternyata ya dengan fasilitas seperti itu rakyat itu akan banyak jalan-jalan di luar. Dengan banyak jalan-jalan di luar tuh mereka sehat ya. Jadi dana kesehatan itu bisa ditransfer dari untuk pengobatan menjadi biaya untuk olahraga seperti itu, Dek, ya, untuk bikin jembatan di mana engineer nanti berkarya kayak gitu. Ya, jadi nanti saya berharap zaman Anda itu zaman yang seperti itu, ya. Anda penuh kreativitas untuk membuat sesuatu yang lebih baik untuk masyarakat luas ya. Oke, kita bikin jembatan yang panjang di gunung. Nah, karena bikin jembatan di gunung itu kan sulit, Dek. Kalau jembatannya kayak jembatan yang jembatan biasa itu kan materialnya berat untuk membawa ke sana. Ya, tapi kalau mungkin dari tali gitu kan tali bisa disambung, bisa diinstal di atas gunung kayak gitu ya. Nah, tapi efeknya memang jadi fleksibel. Masalah getaran jadi masalah gitu kan. Nah, itu semua harus direkayasa dengan benar dengan ilmu ini, Dek, ya, yang Anda pelajari ini dalam rangka ke sana. Oke, ini ya, ini getaran mekanik ya, ini getaran mekanik yang Anda tanyakan tadi. Jadi ada M, ada C, ada K, MCK. Ya.
Nah, ini disebut osilasi sistem mekanik. Getaran mekanik terjadi pada benda yang memiliki inersia dan elastisitas. Jadi kalau ada sesuatu sistem, di situ ada massa, ya, ada massa, kemudian ada elastisitas, itu akan terjadi fenomena getaran ini. Ya. Jadi syarat terjadi gerak atau terjadi dinamika itu kalau ada dia massa atau inersia, kemudian ada elastisitas. Ya. Ada redaman atau enggak itu bonus. Ya. Kalau ada redaman berarti dia berosilasinya teredam. Kalau dia redamannya negatif, dia amplitudenya membesar. Ya. Jadi ada sistem yang redamannya itu tidak positif, tapi redamannya negatif. Ya. Artinya dia unstable dan berosilasi. Ya. Jadi dia berosilasi dan tidak stabil, amplitudenya membesar terus. Jadi dia divergen. Ya. Nah, inersia itu akan menyimpan energi kinetik, ya. Kemudian elastisitas, ya. Jadi ada spring, kemudian kalau dia ditekan, dia menyimpan energi potensial. Nah, model matematiknya pasti persamaan diferensial order 2, order 2, ya. Jadi kalau ada input gaya dari luar, kemudian ada order 2, itu mesti responnya itu berbentuk osilasi, ya. Jadi sistem itu macam-macam, Dik. Ya, kalau kita belajar, saya pernah belajar di teknik fisika, itu kalau ada input, ada output, sistem itu bisa dikategorikan dia order 0, order 1, order 2 gitu. Nah, order 2 itu ini responnya adalah berosilasi. Kalau order 1 responnya dia tidak berosilasi, hanya terdelay. Ya, misalkan dia responnya nanti konstan menjadi angka 5 dari 0 gitu, dia melengkung gitu, terus akhirnya nanti konstan gitu. Itu order 1, ya. Nah, order 2 tadi dia berosilasi. Nah, kemudian ada fenomena peredaman getaran tadi, ya. Asal dari redaman ini banyak sekali, Dik, ya. Kalau di modelnya biasanya dikasih simbol sendiri damper gitu, ada simbol damper, kemudian ada simbol spring, ya. Tapi fisiknya dia bisa menyatu, ya. Misalkan karet, Dik. Kalau Anda buka mesin mobil Anda gitu, ya. Mesin mobil itu engine-nya itu ditaruh di strukturnya itu dikasih karet, ya. Maksudnya untuk meredam getaran dari mesin itu biar tidak masuk ke struktur mobil Anda, ya. Karena kalau struktur mobil Anda itu tereksitasi kena getaran, itu akan diteruskan, ya, diteruskan ke penumpangnya, ya, nggak nyaman. Jadi dari engine itu biasanya dia diredam dengan karet. Nah, fisiknya sih hanya karet, tapi isinya atau modelnya itu adalah ada elastisitasnya, ya, ada springnya, ada pegasnya, tetapi juga ada peredamnya, ya, ada redamannya, ya, gitu ya. Jadi mohon difahami bahwa fisiknya mungkin hanya satu, tapi modelnya itu bisa dua, ya. Dia memodelkan dia sebagai pegas juga, tapi juga sebagai peredam juga, iya. Juga karet. Ya. Jadi kalau Anda punya massa, kemudian Anda gantung dengan karet, kemudian Anda getarkan gitu, nanti getarannya itu, osilasinya itu akan teredam. Jadi dia amplitudenya itu makin kecil. Itu karena ada redamannya. Ya. Jadi bentuknya sih hanya karet, tapi isinya ada pegasnya, kemudian ada redamannya. Ya. Nah, redaman ini macam-macam, ada redaman viskus, ada redaman struktur, ya, ada redaman macam-macam, ya, model matematiknya juga macam-macam. Nah, untuk sistem yang tanpa redaman itu responnya seperti ini, Dik. Jadi dia konstan terus, ya. Misalkan getaran di ruang angkasa, enggak juga sih, di sana ada redaman struktur, dia akan teredam juga, ya. Jadi kalau sistem dia tidak ada redamannya, dia akan berosilasi terus. Amplitudenya tidak mengecil, tidak membesar, konstan terus. Tapi kalau ada redamannya, ini amplitudenya mengecil, ya. Anda lihat di sini dengan bertambahnya waktu, ya. Jadi ini horizontalnya itu adalah waktu, kemudian vertikalnya ini adalah amplitudenya, ya. Untuk sistem dengan redaman yang bawah ini dengan bertambahnya waktu, amplitudo sistem itu, ya, amplitudo massanya itu dia akan makin kecil, ya. Ini adalah kondisi teredam.
Oke, mungkin di sini silahkan kalau ada pertanyaan kita diskusi. Silakan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, dengan senang hati, Dik. Nama saya Mawarsi Kalgani Pak, mengenai jika kita menaiki pesawat kan itu kan ada getaran dari mesin Pak, dan suara getaran dari mesin juga yang mengenai struktur gitu Pak. Kan jika mengenai struktur itu kan, jika pada batas limit kan akan merusak struktur gitu Pak, dan kita tidak bisa menambahkan pegas yang ditanam ke bumi ataupun karet gitu Pak. Itu apa sih yang cara khusus yang di pesawat ketika mengudara itu meredam dari getaran mesinnya ataupun dari getaran sudut serang ataupun dari getaran suara mesinnya mengenai struktur gitu Pak, yang tidak mengakibatkan kerusakan gitu Pak. Ya, oke, terima kasih Dik pertanyaannya. Ya, jadi, nah itulah Dik, ahli getaran nanti kerjaannya seperti itu. Contohnya misalnya tadi ada engine muter. Asal dari engine ini macam-macam Dik. Salah satunya kalau Anda pernah naik pesawat terbang, Dik. Saya pernah naik pesawat terbangnya TNI AU, naik Hercules Dik. Itu mobil saya yang saya bawa ke Bandung, waktu balik ke Bandung dimasukkan ke Hercules Dik. Jadi kita berangkat naik mobil, pulangnya mobil kita dimasukkan di Hercules ya. Nah, itu bising sekali Dik. Wah, Hercules itu bising sekali itu. Kuping itu bahkan beberapa orang harus pakai ini ya, penutup telinga ya. Jadi pilot-pilot TNI AU itu semua punya penutup telinga gitu. Karena ternyata memang lingkungan kerja mereka seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang buruk dari sesuatu tadi ya, dalam hal ini adalah getaran dari engine dan propellernya, itu salah satunya adalah suaranya. Cara menanggulangi yang paling gampang ya tadi pakai penyumbat telinga itu, ditutup telinganya selesai. Jadi caranya mah banyak sekali ya. Contohnya untuk masalah suara itu tekniknya macam-macam Dik. Salah satu contohnya adalah menghambat rambatannya ya. Contohnya kalau rumah itu ada partisi ya. Jadi misalkan ada sumber bisingnya itu di satu ruang tertentu, biar nggak masuk ke ruang yang satunya lagi, jadi dikasih partisi, dihambat ya. Jadi getaran suaranya dihambat dengan partisi. Itu salah satu. Kemudian ada juga ini Dik. Penyebabnya kita identifikasi dari propeller, mutarnya propeller ya. Jadi propeller yang muter itu aerodinamiknya, turbulensi yang terjadi di profil blade-nya itu menyebabkan suara, Dik. Nah, ini terjadi salah satu riset mahasiswa kita ya. Jadi ini masalah dunia. Jadi di Belanda itu kan banyak apa itu namanya? Di situ banyak apa sih Dik, apa namanya? Angin itu loh, kincir angin. Kincir angin itu kan berisik itu, Dik. Jadi salah satu masalah yang mengganggu orang Belanda di sana itu bising dari kincir angin. Nah, kemarin mahasiswa kita ada riset, Dik. Salah satu solusinya itu bagian trailing edge ya, bagian belakangnya dari profil itunya, itu dicuakin bentuk segitiga itu, Dik. Ya. Jadi kalau trailing edge lurus gitu ya, trailing edge lurus itu dicuakin segitiga itu. Nah, itu bisa meredam suaranya, Dik. Ya, mekanisme meredamnya nah itu bagian dari riset ya. Saya bisa berhipotesa itu karena saling menghilangkan tuh. Jadi dengan miring kan dicuak segitiga itu miring sehingga bising yang satu akan menghilangkan yang lainnya lagi ya, sehingga bisingnya itu berkurang Dik. Ya, itu salah satu trik lagi gitu ya. Pernah juga kejadian ini Dik. Meredam suara atau getaran dari engine ya. Jadi pernah kejadian Indonesia itu pesawatnya murah-murah, Dik. Itu karena apa? Itu pesawat yang sudah tidak boleh terbang di Amerika karena Amerika sudah memberlakukan lingkungan cukup ketat ya. Undang-undang lingkungannya sudah cukup ketat. Itu mengatakan pesawat terbang yang engine-nya lebih dari sekian dB. Ya, dB itu satuan untuk kekerasan suara itu, maka tidak boleh terbang di Amerika. Nah, makanya waktu itu banyak leasing pesawat terbang murah dari Amerika di Indonesia nih. Ya, kalau Anda tahu cerita-ceritanya bahwa
Indonesia pernah itu kebanjiran pesawat yang bising dari luar karena murah. Nah itu saya sebenarnya tahu waktu itu saya sama perhubungan udara diminta untuk ini bikin sensor suara di bandara-bandara deh. Kemudian nanti suaranya ditransmit, bukan suaranya tapi berapa dB-nya itu ditransmit ke Jakarta ya. Kita bikin sistemnya seperti itu untuk memonitor pesawat apa sebenarnya yang melanggar aturan deh. Nah aturan itu kalau diberlakukan mati kutu semua itu, banyak airline yang akan dirugikan itu deh. Nah itu ya, jadi ini ya interaksi antara getaran dengan hukum ada ternyata deh. Ya, ahli getaran ikut menegakkan hukum gitu ada itu. Ya, salah satu bentuknya seperti itu. Jadi memonitor bising yang disebabkan oleh engine tadi. Nah salah satu makanya waktu itu riset yang dikembangkan juga itu ini deh. Meredam engine pesawat yang sudah telanjur terbang tadi. Ya. Jadi ada ide bagaimana dilapisi peredam di dalam engine-nya itu ada satu lapisan tertentu, tapi tidak mudah ya karena di situ panas sekali, terus macam-macam kendalanya. Di mana kita berusaha untuk meredam bising dari engine-nya tadi. Gitu. Nah kemudian dari getarannya, ya getaran dari engine biar tidak masuk ke wing itu diredam dulu di attachment-nya ya. Jadi tadi dikasih karet. Jadi penghubung antara engine ke struktur ke wing ke seluruh wing itu dikasih karet ya. Jadi biar teredam amplitudenya gitu. Kemudian untuk getaran yang masuk melalui kulit fuselage itu di dalam fuselage ya, di sebelah dalam skin itu dikasih peredam ya. Di situ ada glass wool ya. Glass wool itu gunanya untuk menyerap suara ya. Menyerap suara. Saya pernah riset menghitung koefisien absorpsi suara dari ini serabut kelapa Ternyata hasilnya bagus Jadi glass wool yang mahal kemudian agak sulit ini sebenarnya bisa diganti dengan serabut kelapa Jadi nilai absorpsi suaranya hampir sama itu. Ya, hampir 0,9 ya. Gitu Ya. Jadi caranya banyak. Bisa saya tambahkan sedikit silakan Pak. Jadi yang tadi ditanyakan dan didiskusikan oleh Pak Kusni ini contoh manfaat dari ilmu menganalisis getaran. Karena sering ya, bukan kadang-kadang sering bahwa sumber getaran itu sesuatu yang kita tidak bisa berhentikan ya. Engine nggak mungkin kita berhentikan karena sistem bergerak karena ada engine. Nah, pesawat juga kemudian nggak mungkin kemudian kita hentikan. Jadi artinya kemudian bagaimana kita mengatasi masalah-masalah. Nah, masalah-masalah yang tadi diceritakan adalah masalah-masalah yang contoh-contoh terjadinya degradasi kualitas dari struktur. Pesawat itu awalnya kan acceptable ya tadi pesawat ketika baru ya memenuhi semua kriteria fungsi dan kriteria safety dan kriteria kenyamanan. Tapi berjalan dengan waktu dengan adanya penurunan kualitas dari komponen-komponen baik struktur maupun secara material maupun konfigurasi. Salah satu yang masalah-masalah yang muncul ada terkait dari getaran karena getaran ini kan memang satu gerakan yang tidak terjadi sekali ya berulang, kecil pun juga dengan berulang tuh banyak bisa menimbulkan masalah-masalah tadi yang sudah disebut ya masalah fatigue ya. Tidak perlu besarnya gaya yang besar, cukup memang yang memang normal gitu ya, besarnya normal tapi ketika itu berulang sekian tahun gitu ya. Itu pasti salah satunya akan menyebabkan terjadinya degradasi dari sistem struktur secara umum dan itu bisa dilihat gitu ya. Oh ini karena material, oh ini karena adanya loose, ini karena ada yang mungkin sudah mulai ada yang rusak gitu ya. Nah ini kita sudah lihat bagaimana pentingnya memahami tadi ya aspek getaran supaya ketika kita mencari solusi itu jadi tepat gitu ya. Oh ini artinya karena maksudnya masalahnya ini lalu solusinya apa. Nah, jadi itu
betapa hal-hal yang pentingnya ini dikuasai, dan sayangnya tadi Pak Maesa udah kasih contoh, sayangnya tidak terlalu banyak yang menguasai ilmu-ilmu dasar ini gitu, sehingga jangan boro-boro buat memelihara aja, kadang-kadang kita bermasalah gitu ya karena tidak tahu ilmunya ya. Dan sebetulnya justru mungkin kalau kita mulai dari menguasai ini untuk bisa memaintain aja, itu sudah sangat banyak manfaatnya. Karena kalau bicara kita memiliki sesuatu ya, punya kendaraan, punya pabrik, punya sistem, yang paling mahal tuh kalau dari sisi anggaran tuh pemeliharaannya. Itu cost terbesar di situ gitu. Kalau belinya walaupun mahal itu cuma sekali ya. Nah, jadi sebetulnya itu ya sebagai tambahan ya untuk memberikan Anda motivasi ya, motivasi untuk memang kalau Anda punya minat, maksudnya kan gini, Anda sudah masuk teknik penerbangan, asumsinya punya ketertarikan terhadap bidang ini gitu ya, karena bidang penerbang ini bagian dari dari bidang penerbangan yang khas ya. Dari bidang penerbangan itu ya aerodinamik, terus hal-hal gaya yang sifatnya juga dynamics gitu ya. Kemudian kalau struktur juga struktur ringan, itu karakteristik khas dari penerbangan. Jadi kami asumsikan Anda sebetulnya punya ketertarikan. Nah, secara bawah sadar. Nah, ini kita coba bangkitkan ini menjadi kesadaran dengan satu effort. Itu Pak Kusni, sedikit tambahan. Terima kasih Pak Jarod. Oke, saya lanjut ya. Oke, ini peredam getaran. Jadi ada sistem getaran yang ada redamannya. Ya. Salah satunya adalah ini gaya friksi viskus. Nah, ini besarnya redamannya itu, ya, gaya peredamannya itu, ini besarnya itu berbanding lurus dengan kecepatannya. Kecepatan dengan arah melawan kecepatan. Ya. Jadi ini misalkan terjadi dari friction antara fluida dengan suatu benda padat, itu akan terjadi gaya friksi viskus. Ya. Jadi kayak shock breaker yang Anda miliki ya, shock breaker di mobil Anda ataupun di sepeda motor Anda, itu ada satu sistem di mana fluida itu mengalir di antara celah-celah kecil gitu, sehingga di situ ada gesekan. Dari gesekan itu energinya akan dihamburkan. Ya, jadi mungkin energi yang dari polisi tidur, ya, jadi waktu roda mobil Anda atau kendaraan Anda itu kena polisi tidur, itu akan energinya itu akan dibuang, ya, dalam bentuk friction antara fluida dengan benda padat. Nah, itu shock breaker itu seperti itu. Oke, kemudian getaran itu ada yang diinginkan, Dek. Jadi beberapa getaran itu memang didesain, dibuat, ya. Misalkan untuk pemadat tanah, kemudian loudspeaker, ya, kemudian alat musik, kemudian alat pacu jantung, ya, kemudian ada pengayak, ya, untuk nyaring, mensaring itu adalah getaran yang diinginkan, ya. Contohnya ini, contohnya pemadat tanah, ini caranya dengan membuat osilasi naik turun, Dik. Ya, jadi itu ada benda yang berputar, kemudian dikasih unbalance itu, sehingga dia seolah ada gerakan naik turun, ya, dengan hukum momentum, maka bagian alasnya itu akan kayak naik turun mau kayak loncat gitu. Nah, pada saat loncat itu dia akan ini memadatkan tanah. Nah, biar tangan operatornya itu nggak sakit, didesain bagian bawahnya itu amplitudonya pun getarannya itu hebat, ya, cukup besar, tapi yang di tangan nggak bergetar. Nah, itu kalau ahli getarannya pinter, mendesainnya seperti itu. Nah, tugas Anda nanti kalau sudah jadi engineer dan Anda menguasai cukup bagus ilmu getaran, ya Anda diminta untuk mendesain, ya, bagaimana desainnya sehingga sumber getaran yang dari engine yang di tengah itu menyebabkan getaran yang hebat di tempat yang bersentuhan dengan tanah, tapi di tangannya nggak bergetar. Nah, itu kan menarik, Dik, bagaimana membuat seperti itu. Nah, ahli itu seperti itu, Dik. Dia menguasai fenomenanya dengan baik, kemudian dia dengan otaknya, dengan kreativitas dia, ya, itu dia bisa membuat alat yang seperti itu, ya.
Ini speaker ya, tidak usah saya terangkan, tadi sudah saya singgung. Jadi di sini ada bagian-bagian yang merubah dari sinyal listrik menjadi suara. Kemudian ada getaran yang tidak diinginkan ya, misalkan mobil yang bergerak di tanah itu akan menyebabkan suatu getaran tertentu yang itu tidak kita inginkan. Begitu juga getaran pada helikopter. Kemudian lepas pantai, itu adalah getaran-getaran yang tidak kita inginkan. Nah ini getaran jika mungkin diminimumkan dengan cara mengisolasi sumber getar ya. Contohnya ini dikasih engine mounting ya, ini sebagai isolator getaran. Jadi getaran dari engine ini dia tidak akan diteruskan ke struktur. Saya pernah lihat di BPPT di Serpong sana itu salah satu peneliti itu membuat engine. Pada saat itu yang menyebabkan dia dinyatakan gagal itu salah satu getarannya. Getarannya tinggi engine-nya itu ya. Karena waktu itu saya analisis dia pakai 3 torak ya. Nah, sebetulnya sebaiknya 4 ya, biar getaran tidak besar, biar balance ya. Kalau genap, yang satu naik, yang satu turun, pistonnya itu dia getarannya tidak begitu banyak karena saling meniadakan. Tapi kalau 3 pistonnya 3 dia akan menyebabkan seperti itu, tidak seimbang antara atas bawah dan kiri kanan gitu, sehingga getarannya besar. Oke, akibat getaran itu macam-macam ya, misalkan kalau Anda masang kamera di helikopter itu gambar yang dihasilkan oleh videonya itu bergetar, jadi blur, suaranya nggak jelas ya. Kemudian juga panel-panel instrumen itu harus vibrasinya kecil karena bisa merusak alat yang dipasang. Kemudian terhadap kenyamanan kayak tadi jembatan gantung tadi, itu salah satu tujuannya adalah biar nyaman ya, karena kalau bergoyang-goyang gitu kan nggak lucu ya, nggak nyaman. Nah, itu bagaimana desainnya biar orang nyaman ya. Jadi isunya bukan keselamatan lagi, tapi isunya adalah kenyamanan ya. Kemudian fatigue juga akibat getaran ya. Akibat getaran pernah N250 itu pada saat first flight-nya itu pas saat belok turns itu getarannya gede. Waktu itu langsung turun itu, pesawat itu turun. Jadi pilot menganggap getaran terlalu tinggi. Nah, waktu itu ahli getarannya Pak Komang Bagiasna. Ya, saya ingat waktu itu Pak Komang langsung dipanggil ke PTDI untuk ngasih ulasan terhadap fenomena itu ya. Karena first flight takut itu kalau diteruskan getaran itu bisa menyebabkan pesawatnya hancur ya. Oke, ini contoh pemodelan deh. Jadi nanti Anda akan belajar bagaimana memodelkan yang semula mobil ini, getarannya kalau dimodelkan menjadi apa. Nah, modelnya menjadi seperti ini. Jadi seluruh massa mobil ini menjadi satu lam massa, satu massa terpusat ya. Kemudian dua roda ini dimodelkan sebagai satu spring dan satu damper ya, damper. Nah, model fisiknya fenomena fisiknya seperti ini, kemudian model fisiknya seperti ini ya. Ini nanti akan Anda pelajari. Oke, kontrak belajarnya. Jadi tujuan kuliahnya adalah ini, memberikan pemahaman kepada Anda ya. Yang pertama adalah memahami terjadinya getaran dan besaran-besaran fisik yang berperan ya. Tadi Anda sudah kenal MCK itu ya, ini adalah besaran-besaran fisik. Kemudian Anda mampu menghitung karakteristik getaran ya. Jadi frekuensi alaminya berapa. Kemudian modus getarnya seperti apa ya. Eigenvektor, kalau matematik dulu Anda kenal eigenvektor dan eigenvalue deh. Eigenvalue itu adalah frekuensi pribadi. Eigenvektor itu adalah modus getarnya ya. Jadi nanti ada korelasi antara solusi dari persamaan matematik dan fenomena fisiknya, ini ada korelasinya. Kemudian Anda mampu melakukan analisis ya, ini untuk mencegah atau mengurangi tingkat getaran yang terjadi pada suatu sistem. Kemudian Anda terakhirnya nanti
diharapkan mampu memahami fenomena dasar dinamika struktur dan aeroelastisitas. Ya. Jadi Anda belajar getaran, setelah belajar getaran salah satu topiknya itu adalah sistem kontinu. Nah, dinamika struktur itu sebenarnya mempelajari sistem kontinu tadi, Dik, ya, yang lebih kompleks. Dulu kalau zaman saya itu satu kuliah sendiri. Nah, kemudian kalau sudah belajar getaran, belajar dinamika struktur, Anda baru boleh belajar aeroelastisitas. Urutannya seperti itu. Ya. Maka kenapa Pak Mahesa nanti memberikan kuliah FSA itu, jadi kuliah interaksi antara fluida dan struktur itu adalah salah satu fenomena ada aeroelastisitas untuk bidang penerbangan. Itu di akhir setelah Anda belajar tentang getaran dan dinamika struktur. Nah, dinamika struktur nanti diwakili waktu membahas bab sistem kontinu. Ya. Nanti di sistem kontinu itu adalah sebenarnya pra untuk memahami dinamika struktur. Oke, kemudian isi kuliah minggu pertama ini kita belajar ini deh, terminologi, kemudian gerak osilasi ya seperti yang Anda terima ini. Kemudian mengingatkan persamaan diferensial order 2 ya, tadi saya singgung tentang persamaan diferensial parsial, kemudian persamaan diferensial order 2, kemudian deret Fourier ini juga sebagai sebagai basic untuk mempelajari getaran ya. Getaran, dinamika struktur, juga aeroelastisitas ya. Ini sudah Anda terima di kuliah sebelumnya sehingga tadi hanya disinggung ya, termasuk deret Fourier saya singgung sekarang ini. Kemudian untuk minggu kedua, ketiga, keempat yaitu 3 minggu, Anda akan belajar benda 1 degree of freedom ya, 1 derajat kebebasan, 1 degree of freedom. Ini nanti Anda akan belajar diagram benda bebasnya kayak apa ya. Jadi ngelanjutin kuliah-kuliah statika, kuliah MKM ya. Jadi kita akan belajar diagram benda bebas juga, tapi untuk sistem yang bergetar, sistem yang bergerak. Kemudian persamaan geraknya kayak apa. Kemudian dari situ ada solusi, itu nanti kita akan mulai frekuensi alami ya. Kemudian kalau dikasih gerakan awal ada initial condition ya. Kalau di matematiknya dulu ada kondisi awal, ada kondisi batas. Di sini nanti ada gerak gangguan awal ya. Kemudian nanti kalau kita kasih redaman responnya kayak apa ya. Jadi nanti Anda bisa membedakan kalau tanpa redaman seperti ini, tapi kalau dengan redaman seperti ini ya. Kemudian untuk minggu selanjutnya yaitu minggu ke-5, ke-6, ke-7 itu Anda akan belajar masih single degree of freedom ya, masih 1 derajat kebebasan, tapi sistemnya itu sudah ada gaya di luar, sudah ada gangguan dari luar. Nah, itu disebut getaran paksa ya. Jadi ada sesuatu yang memaksa dari luar ya. Kalau tadi yang nomor 2 ini adalah getaran benda bebas. Jadi tidak ada gaya dari luar yang bekerja, tidak ada gaya luar yang mengganggu gitu ya. Jadi yang ada adalah sistem itu sendiri, yaitu massa dan spring dan ada peredamnya. Tidak ada gaya dari luar. Nah, untuk yang nomor 3 ini akan ada gaya dari luar. Itu disebut getaran paksa. Ya, gitu, getaran paksa. Nah, nanti ada daerah-daerah yang Anda akan bingung, Dik. Ini getaran paksa atau getaran paksa atau bukan ya gitu. Misalkan sistem yang tidak ada gaya luar tapi dapat impuls, Dik. Nah, dapat impuls itu getaran paksa atau getaran bebas ya gitu. Nah, di situ nanti ada, kalau kita urai itu impuls itu kan sebenarnya perubahan momentum. Perubahan momentum itu ada perubahan kecepatan, Dik. Nah, memberikan impuls itu sebenarnya identik dengan memberikan kecepatan awal ya. Jadi memberikan kecepatan awal tanpa memberikan displacement awal ya. Nah, ini kan seolah kayak kasus getaran bebas juga bisa, dianggap getaran paksa juga bisa. Nah, nanti di situ mungkin akan kita bahas di bab 3 ya, di input transient. Itu adalah pada saat kita belajar inputnya itu adalah impuls. Ya, jadi ada sistem MCK, kemudian dapat impuls dari luar. Oke, kemudian 2,5 minggu kita akan belajar tentang ini input gaya sembarang tadi, yang transient, di mana respon terhadap impuls kita pelajari di sana. Kemudian kalau pengganggunya, eksitasinya itu sembarang, Dik. Nah,
Jadi kalau ada input yang sembarang itu ngitungnya gimana sih? Nah, nanti Anda akan menggunakan konvolusi, ada transformasi Laplace, ya. Itu sebenarnya transformasi Laplace itu banyak membantu nanti untuk mencari solusi kalau inputnya itu sembarang. Gitu. Kemudian nanti ada spektrum respon, ya, respon dari suatu sistem itu kayak apa. Pertama kali saya cukup belajar itu ini, spektrum respon itu pada saat saya di Belanda itu diminta untuk menghitung respon modul namanya MIPAS, ya. MIPAS itu membawa alat namanya interferometer, ya, jadi alat yang sensitif terhadap getaran. Nah, pada saat dia dibawa oleh roket Ariane itu tidak boleh rusak dia. Ya, waktu itu saya diberi Ariane ini getarannya kayak apa saja. Nah, responnya itu nanti kita harus cari, Nah, ini spektrum responnya itu kalau dengan berbagai kemungkinan pengeksitasi itu, nah responnya kayak apa? Nah, itu kita pelajari di spektrum respon. Kemudian nanti kita 2,5 minggu berikutnya kita akan belajar derajat kebebasan jamak tadi. Jadi kalau didiskretkan tadi, sistem kontinu itu bisa menghasilkan massa terpusat yang jumlahnya banyak. Nah, itu nanti kalau massanya 2 akan diperoleh matrik 2x2. Kalau 3 3x3. Ya, kalau seluruh pesawat bisa ratusan, ya, sehingga matriksnya bisa ratusan. Bisa bahkan ribuan, ya. Jadi kalau kita menggunakan finite element itu sebenarnya di dalam komputer itu ada matriks 1000x1000 gitu. Nah, itu makanya kenapa Anda belajar numerik itu sebenarnya untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu, ya. Jadi nanti Anda akan memperoleh frekuensi pribadi, memperoleh eigenvektor itu dalam rangka untuk memperoleh ini frekuensi pribadi, kemudian memperoleh eigenvektor yang menyatakan modus getarnya, gitu. Oke, kemudian nanti kita akan 1 minggu akan belajar getaran sistem kontinu sebagai pengantar untuk belajar dinamika struktur, ya. Kemudian nanti Anda akan belajar aeroelastisitas itu sebagai pengantar untuk kuliah elastisitas. Nanti kuliah elastisitas itu kuliah S1, S2 yang digabung. Jadi memang sebenarnya dia adalah tingkat kesulitannya itu lebih cocok untuk S2. Ya, Pak Mahesa itu pengajar untuk kuliah S2 untuk aeroelastisitas. Oke, referensinya ada ini, Inman. Ini adalah DJ Engineering Vibration. Kita pakai yang berapa sih Pak Jarod? Bukan 4, ini 4 ya? Ya sudah keempat. 4 ya, bener. Kita pakai yang 4. Jadi biar sama, kompak. Kalau saya ngasih tugas baca bab 2 buku Inman itu bukunya sama, ya. Kemudian Thomson bukunya adalah ini. Kemudian ini nggak tahu ini tadi yang disebut Pak Mahesa bukan, ya. Jadi ini banyak deh. Nanti mungkin waktu Pak Mahesa ngajar, saya kira Pak Mahesa yang akan menggait Anda. Oke, kemudian ini hubungannya dengan kuliah yang lain, ya. Prerequisite-nya ada seperti ini, ada matematika teknik, ada Kindin, ada kekuatan material, ada teknik antimetode numerik, sistem dinamik. Ya. Tadi sudah saya singgung, ini Pak Mahesa juga yang ngajar, ini saya, kemudian ini juga Pak Gunawan. Jadi memang ini teman-teman Pak Jarod juga ada di sini. Ini memang grup yang mendalami ilmu getaran. Kemudian saat ini Anda juga ini belajar analisis struktur ringan. Nanti di ujung kuliah juga saya akan memberikan aeroelastisitas, ya. Jadi aeroelastik yang aplikasi di pesawat terbang kayak apa. Kalau Pak Mahesa nanti di ujung kuliah getaran ini ke FSI, jadi lebih umum. Tapi kalau yang aeroelastisitas di kuliah analisis struktur ringan itu yang lebih condong untuk yang pesawat terbang. Kemudian nih kuliah Pak Mahesa di S2 ini ada aeroelastisitas. Kemudian aturan kuliahnya seperti ini. Jadi nanti akan ada PR, nggak tahu pretest, posttest akan kita berikan, ya. Rencananya ada dia. Kemudian tiap minggu atau enggak, atau tiap 2 minggu nanti kita lihat saja. Kemudian tugas praktek akan dilakukan 2 kali, ya, 1 degree of freedom dan 2 degree of freedom. Kemudian kuis akan diberikan pada akhir bab. Ini masih tentatif semua deh, ya. Jadi ini ngasih bayangan aja. Nanti tepatnya apakah ini dihilangkan, karena kemarin gini,
dari evaluasi kita tidak akan terlalu memberatkan Anda, tetapi mungkin lebih banyak diskusinya kayak tadi kayak gitu ya. Jadi nanti ini tentatif aja, tidak mutlak seperti ini. Nanti per minggu kita akan koordinasi ya. Saya, Pak Jarod sama Pak Mahesa akan koordinasi. Termasuk ini ya, penilaiannya berapa persennya ini tentatif saja. Ya. Jadi ini yang pernah kita berlakukan seperti ini bisa berubah nanti ya. Ini untuk kira-kira aja. Oh, UTS itu sekitar sekian persen, UAS itu sekian persen. Oh, praktek itu ternyata ada nilainya juga. Take home test, FSI dari Pak Mahesa juga ada nilainya gitu ya. Ini lupa saya kemarin berapa gitu. Kemudian nilai A dan AB itu mensyaratkan setiap komponen penilaian ada nilainya ya. Jadi Anda jangan sampai bolong salah satu di sini. Kemudian kehadiran ini sistem ya. Jadi ini di sistem komputasi ITB kalau kehadirannya kurang sekian maka tidak diizinkan untuk ikut UTS ataupun UAS gitu. Jadi ada sistem diatur seperti ini. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sampai segitu. Saya kembalikan ke Pak Jarod. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ke Pak Jarod. Terima kasih Pak Jarod. Ya, terima kasih Pak Kusin atas penjelasannya. Silakan kita punya waktu 5 menit lagi ya. Ya, silakan Bria. Oh iya, ada pertanyaan. Sebenarnya untuk materi direct Fourier itu nanti dipakai di input gaya sembarang itu ya, yang kita modelkan jadi kombinasi linear sinus sama cosinus punya. Betul, Dik. Jadi idenya kalau fungsi yang bisa ditransformasi ke Fourier dengan del Fourier itu kan akan menjadi diskrit. Jadi di bagian kanan persamaan itu akan ada penjumlahan dari suku sinus dan kosinus itu. Nah, sinus dan kosinus kan responnya gampang. Nah, nanti dengan sifat linear dari sistem yang kita pelajari, itu responnya adalah penjumlahan dari respon masing-masing suku tadi. Ya. Jadi dengan deret Fourier itu akan diurai menjadi suku-suku kan, Dek. Nah, tiap suku itu hanya sinus dan kosinus. Nah, itu responnya gampang. Nah, respon totalnya itu adalah respon gabungannya tadi. Respon dari suku pertama ditambah respon dari suku kedua ditambah respon suku ketiga itu menjadi respon total dari fungsi yang sembarang tadi, ya, input yang sembarang tadi. Ya, makanya itu tadi berada di bab itu tadi input transient namanya. Jadi inputnya itu sembarang gitu. Ya. Kemudian kejawab. Ya, betul. Jadi Anda sudah mulai melihat aplikasi dari kuliah deret Fourier tadi ya, memecahkan satu signal jadi signal-signal komponennya. Silakan. Saya mungkin mau ngecek dulu Pak Jarod, Pak Kusni. Ya, enggak. Di sini silakan kalau bisa raise hand ya. Yang sudah akses EduNext dengan baik boleh raise hand. Tahu kan pencetannya? Nah, silakan yang sudah bisa akses dengan baik. Coba. Mudah-mudahan sudah semua ya. Kita coba cek. Pak izin bertanya. Silakan. Ini saya di EduNext-nya masih belum ada course yang getaran mekaniknya, Pak. Ini siapa yang barusan bertanya? Saya Irsyad, Pak. Irsyad Aufadinamaro ya? Oke, ya. Kita catat dulu ya. Oke. Jadi Irsyad ada masalah seperti itu ya. Anda di kelas reguler atau internasional, Irsyad? Internasional, Pak. Nasional ya. Ya, coba aja. Irsyad, kalau kemudian presence lihat aja dulu. Oh. Caranya ini. Kelihatannya baru separuh nih Pak yang ini ya. Oh gitu. Sebentar. Yang akses ke EduNext. Irsyad. Anda NIM-nya berapa, Irsyad? 9. 1361611 Pak. 119 Pak. Oh, 16. Oke. Yang lainnya silakan bisa lower hand.
bisa dimatiin lagi fitur raise hand-nya. Iya, belum masuk. Di Six ada ya? Anda sudah ya? Kalau di Six? Di Six ada Pak, tinggal di Oke. EduNext saja. Nah, oke. Nanti bisa minta tolong. Oke. Yang lain Yang silakan. punya masalah lagi, yang lain? Tadi kayaknya cuma separuh yang angkat tangan. Permisi Pak. Iya. Izin tanya, untuk materi itu tadi sepertinya Pak Kusni ada bilang sudah di-upload semua ya di ininya, itu di sebelah mana ya? Di modul-modul, di modul minggu pertama, modul minggu kedua gitu. Yang kelas 01 deh, yang 02 nanti mungkin menyesuaikan ya Pak Jarod ke. Sebetulnya akan sama kurang lebih isinya kan urutannya kita buat karena ini kelas paralel. Ya. Hanya yang kelas 02 itu nanti in English ya. Itu. Cuma mungkin tadi pertanyaannya adalah modul dalam arti yang bisa Anda buka ya? Iya. Iya. Memang kelihatannya itu belum masuk tuh ke sistem Pak Kusni. Saya juga cek ya. Jadi gitu baru ada informasi tentang setiap modulnya. Nah, jadi memang modulnya sendiri kelihatannya belum masuk tuh, belum di dalam sistem ya. Nanti misalnya nih ya, kalau coba kita klik minggu 1 itu sudah ya belum nge-link kelihatannya yang kalau untuk modulnya Pak Agus. Ya. Ternyata memang belum ada, Dik. Belum masuk. Baru saya kasih modul-modul saja ya. Informasi. Saya ada beberapa kuliah saya terlewat ya, saya kira ini sudah lupa. Ya oke Dik, terima kasih Dik. Habis ini mungkin saya akan upload untuk minggu ini ya. Silakan. Terakhir mungkin ya Pak, sebelum sudah jam 11 lebih. Ada lagi yang punya masalah atau ada sesuatu tentang sistem terutama ya, karena kita masih ini banget ya. On proses nih menyempurnakan. Jujur aja dosen-dosen di sini semua baru hari Minggu kemarin ya Pak ya. Hari Minggu jam 2. Saya tuh saya tuh hanya terfokus hari Senin kemarin ya. Ini malah terlewat. Saya kira sudah ini. Oke, Dik. Makasih Dik diingatkan loh. Oke, kalau tidak ada kelihatannya kita bisa selesai ya untuk sesi hari ini. Makasih atas kehadirannya semua. Silahkan tadi bukan hanya dicatat ya, diupayakan ya saran-saran terutama untuk bagaimana Anda mengikuti kuliah ini sehingga bisa tercapai karena tadi ya kuliah ini adalah kuliah penting, kuliah ini adalah kuliah yang real ya, bukan abstrak. Kuliah ini sebetulnya menarik. Nah, cuma dengan sekilas kontennya agak banyak, Anda harus punya strategi untuk bagaimana mengikuti kuliah ini supaya hal-hal tadi itu bisa terhandle dengan baik. Itu ya untuk yang penting dari sesi. Baik. Ya, kita tutup ya.